Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda semua dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan Anda juga merindukan saya ya, karena saya sudah hampir seminggu nggak upload video ya. Selain ada kejenuhan sedikit dan ada juga kesibukan yang lainnya, sibuk tidur maksudnya. Nah Pak, di video kali ini saya akan memberikan edukasi untuk para peternak yang ingin baru memulai usahanya. Saya akan jelaskan resiko-resiko yang akan Anda hadapi dan apa yang harus Anda punya ketika memulai sebuah peternakan. Peternakan apapun itu, saya rasa sama. Ya. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan subscriber saya yang sering kali diajukan dan ini saya bahas lagi karena mungkin sudah sangat banyak video yang saya share mengenai edukasi risiko peternak ini dan dia mungkin gak kecari lagi. Dia bertanya kepada saya, "Bang, saya mau beternak ayam broiler, modal saya sudah ada dan saya sudah ada pengalaman juga." Pengalaman ini maksudnya dia sudah ikut beternak cuman melihat sesekali gitu loh. Jadi saya anggap dia sudah punya ilmu sedikit banyaknya. Nah, saya akan jelaskan risiko yang akan Anda temui ketika Anda menjalankan suatu peternakan. Khususnya ayam broiler, umumnya peternakan boleh sapi, ayam kampung dan sebagainya ya. Sebagai peternak Pak, tentu kita harus memahami risikonya. Risiko yang biasanya dihadapi peternak ayam broiler ya, khususnya ayam broiler, itu adalah kematian Pak ya. Kematian, naiknya harga pakan, dan anjloknya harga pasar. Jadi ini kayak jodoh gitu. Kadang ayam itu sehat, kita sudah semangat peliharanya kan, pakannya naik. Waktu dipanen, harganya anjlok. Nah, di sini banyak terjadi keputusasaan. Tentunya ini banyak terjadi kepada peternak mandiri. Nah, kalau Anda beternak mandiri, Pak, saya sudah mengalami. Anda harus ahli dalam menghitung kapan saja ayam ini mengalami kenaikan. Biasanya kan lebaran, hari-hari besar, dan jangan beternak di hari bulan suro. Kalau di tempat saya karena mayoritas suku Jawa, bulan suro itu orang dikit yang pesta. Selain itu kalau bagi kami orang Minang, orang Padang ini Pak, bulan suro itu kan bulan-bulannya beribadah, bukan bulan untuk ibaratnya itu pesta. Jadi ayam itu nggak laku. Yang terjadi ayam Anda terhambat panen, pakan melonjak, harga anjlok, nggak ada juga yang beli. Nah, ini bisa terjadi kerugian. Ketika sudah mengalami kerugian, tentu si peternak ini udah nggak semangat lagi untuk memulai peternakannya. Kenapa? Modalnya sudah habis, ya. Nah, di sini dibutuhkan Anda harus cerdas. Kapan sih saya harus beternak? Oh, kayaknya saya harus beternak 3 bulan sebelum lebaran. Oh, masuk akal karena ayam rata-rata di momen lebaran itu naik, Natal dan hari besar yang lainnya. Selanjutnya risiko yang akan Anda hadapi adalah kelangkaan bibit. Ya, kelangkaan bibit. Kenapa saya bilang kelangkaan bibit? Rata-rata PT-PT yang menjual bibit ayam broiler ini itu punya peternak sendiri, Pak. Ya, punya peternakan sendiri. Ya, dia harus mengutamakan peternaknya dulu. Kalau yang dijual ke pasar itu nanti. Tapi bisa saya pastikan kebanyakan bibit yang dijual untuk peternak mandiri itu bibitnya bagus. Ya, itu bibitnya bagus. Jarang terjadi yang jelek. Nah, bagaimana cara mengatasi keadaan ini? Tentunya Anda bisa bergabung di ternak kemitraan suatu PT. Jadi Anda tidak akan mengalami yang namanya kelangkaan bibit dan lain sebagainya. Selanjutnya kualitas pakan. Ya. Beberapa peternak
itu nggak tahu gimana sih caranya bedakan pakan yang bagus dan pakan yang kurang bagus. Sini ya, sini. Nah, caranya gampang saja Pak, kalau menurut saya ya. Caranya gampang. Ah, ini anak saya Pak. Cium aja dulu. Jadi kalau untuk peternak mandiri Pak, saya sarankan jangan beli pakan yang murah. Hitungan Anda masuk persaknya misalnya, oh ada pakan ini harga 200.000, saya belilah untuk menghemat biaya produksi dan saya bisa untung besar. Ini salah besar. Karena kenapa? Pakan yang murah itu sudah bisa saya pastikan kualitas gizinya juga cukup buruk. Ya, juga cukup buruk. Karena kenapa? Nggak mungkin pabrik itu buat pakan dengan gizi yang tinggi, harga yang murah. Jadi Anda bisa merugi. Karena kenapa? Masa ternak Anda akan lebih panjang. Masa panen Anda akan lebih panjang. Belum tentu juga sesuai dengan FCR Anda. Pasti tinggi FCR Anda nanti. Yang terjadi Anda rugi lagi. Ya. Jadi dengan resiko-resiko yang sudah saya jelaskan di atas, Anda juga sudah paham. Beternak ini Pak nggak bisa asal mulai. Kayak suatu kayak prinsip orang banyak, mulai aja dulu, nggak bisa. Anda harus siapkan modal, Anda harus siapkan lahan, Anda harus siapkan pengalaman Anda. Nggak bisa Anda asal mulai, kecuali modal Anda banyak. Kalau Anda modalnya banyak, Anda raja minyak, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau modal Anda terbatas, ya modal kalau modal Anda terbatas, yang ya terserah Anda. Tapi kalau Anda kira-kira ini modal terakhir yang saya punya, saya memaksakan berhenti bekerja demi beternak, pokoknya saya mau jadi wirausaha, saya mau peternak, saya mau kaya, dibuai mimpi kan, dibuai mimpi menonton kisah-kisah YouTube peternak sukses kaya dan raya. Jadi saya mau mulai supaya bisa kayak gitu. Oh belum tentu Pak. Selain nasib orang beda-beda, kemampuan orang ini beda-beda. Kalau ada yang bilang kayak gini, aduh Bang, kok jadi nakut-nakutin? Bukan nakutin, ini antisipasi supaya Anda tidak terjebak dengan mimpi kosong. Paham kan mimpi kosong? Jadi entrepreneur lah. Kalau entrepreneur ini Pak, saya banyak lihat di YouTube, ini rata-rata itu mengobarkan semangat-semangat calon pengusaha, tapi mengenyampingkan resiko rugi gitu loh Pak. Sebentar. Resiko rugi. Jadi coba Anda lihatlah video YouTube yang tentang kesuksesan seorang pengusaha, ya kan. Itu yang kebanyakan dibahas, misalnya durasinya ada 1 jam. Yang dibahas tentang kesuksesan dia, ibaratnya epic dia kembali sukses bangkit dari kerugian, itu bisa 40 menit. Sedangkan kisah sedihnya itu cuma dibahas 20 menit. Kalau Anda orang yang kurang paham menonton Pak, ibaratnya itu nggak bisa mengambil kesimpulan, ya nggak bisa. Anda pasti akan langsung mulai, dan yang terjadi Anda terjebak gitu, ya. Jadi itu dulu Pak video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jadi bukan saya nakutin. Buktinya walaupun saya nakutin, saya masih berjualan produk beternak ayam broiler ini Pak. Obat lalat. Kok saya nggak takut gitu loh. Jualan obat lalat, produk peternakan, tapi orang saya jabarkan risikonya. Karena saya sadar rezeki itu datangnya dari Allah, dan Allah suka orang yang jujur. Itu saja prinsip saya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kita semua diberikan rezeki yang cukup oleh Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.